Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang e-commerce, online retail, dan service. Nama kelompok kami, yang pertama Tasya Febrina, NIM 2018-444. Yang kedua, Putri Anggreni, 2018-454. Yang ketiga, Anita Dwi Ratnadela, NIM 2018-462. Selanjutnya, Nurhayati, NIM 2018-475. Selanjutnya, Nurmala Afifah, 2018-484. Yang terakhir, Mubidah Nur Aziza, 2018-486. Online retailing. Retail online mungkin merupakan sektor e-commerce paling terkenal. Selama dekade terakhir, sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang eksplosif dan kegagalan spektakuler. Banyak perusahaan yang awalnya hanya bermain online murni yang mempelopori pasar retail gagal. Pengusaha dan investornya secara serius salah menilai faktor-faktor yang diperlukan untuk berhasil di pasar ini, tapi yang selamat dari periode awal ini muncul jauh lebih kuat. Dan bersama dengan pedagang umum dan khusus offline tradisional, serta startup baru, ruang retail berkembang secara pesat dan meningkatkan jangkauan dan ukurannya. Basis revolusi e-commerce retail. Yang pertama, konsumen menggunakan web untuk menemukan produk dengan biaya terendah. Yang kedua, diasumsikan bahwa biaya masuk ke pasar retail online jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk membangun etalase fisik. Dan pedagang online secara inheren lebih efisien dalam pemasaran dan pemenuhan pesanan daripada toko offline. Yang ketiga, ketika pedagang toko fisik offline terpaksa gulung tikar, perusahaan wirausaha baru akan menggantikan pasar retail online. Yang keempat, di beberapa industri akan disintermediate. Strategi analisis. Ada beberapa faktor strategi industri utama, yaitu yang pertama, hambatan untuk masuk. Dapatkah pendatang baru dilarang memasuki industri melalui biaya modal yang tinggi atau hambatan kekayaan intelektual, seperti paten dan hak cipta? Yang kedua, ada kekuatan pemasok. Dapatkah pemasok menentukan harga tinggi untuk industri atau dapatkah vendor memilih dari banyak pemasok? Sudahkah perusahaan mencapai skala yang cukup untuk menawar secara efektif untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari pemasok? Yang ketiga, kekuatan pelanggan. Dapatkah pelanggan memilih dari banyak pemasok yang bersaing dan karenanya menantang harga tinggi dan margin tinggi? Yang selanjutnya, keberadaan produk pengganti. Dapatkah fungsionalitas produk atau layanan diperoleh dari saluran alternatif atau produk pesaing di industri yang berbeda? Apakah produk dan layanan pengganti akan muncul dalam waktu dekat? Yang selanjutnya, rantai nilai industri. Apakah rantai produksi dan distribusi dalam industri berubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan atau merugikan perusahaan? Yang terakhir, persaingan dalam industri. Apakah dasar persaingan dalam industri didasarkan pada produk dan layanan yang dibedakan, harga, ruang lingkup penawaran, atau fokus penawaran? Bagaimana sifat persaingan berubah? Akankah perubahan ini menguntungkan perusahaan? Penjelasan selanjutnya adalah faktor strategis yang berkaitan secara khusus dengan perusahaan dan bisnis terkait termasuk sebagai berikut. Yang pertama adalah rantai nilai perusahaan. Apakah perusahaan telah mengadopsi proses bisnis dan metode operasi yang memungkinkannya mencapai operasi yang paling efisien dalam industrinya? Akankah perusahaan teknologi memaksa perusahaan untuk menyelaraskan kembali proses bisnisnya? Yang kedua, kompetensi inti. Apakah perusahaan memiliki kompetensi dan keterampilan unik yang tidak dapat dengan mudah diduplikasi oleh perusahaan lain? Akankah perusahaan teknologi membatalkan kompetensi perusahaan atau memperkuatnya? Yang ketiga, sinergi. Apakah perusahaan memiliki akses ke kompetensi dan aset perusahaan terkait baik yang memiliki secara langsung atau melalui kemitraan dan aliansi strategi?
Yang selanjutnya adalah teknologi. Apakah perusahaan telah mengembangkan teknologi kepemilikan yang memungkinkannya menyesuaikan dengan permintaan? Sudahkah perusahaan mengembangkan teknologi operasional, misalnya manajemen hubungan pelanggan, pemenuhan, manajemen rantai pasokan, pengendalian inventaris, dan sistem sumber daya manusia untuk bertahan? Yang selanjutnya adalah tantangan sosial dan hukum. Sudahkah perusahaan menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah kepercayaan konsumen, privasi, dan keamanan informasi pribadi? Apakah perusahaan menjadi subjek tuntutan hukum dan menantang model bisnisnya, seperti masalah kepemilikan kekayaan intelektual? Apakah perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan dalam undang-undang perpajakan internet atau perkembangan hukum yang dapat diperkirakan lainnya? Karakteristik bisnis retail. Yang pertama, small enough quantity, yaitu dalam jumlah secukupnya untuk dikonsumsi sendiri dalam periode tertentu. Yang kedua, impulse buying, yaitu kondisi yang tercipta dari ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif, sehingga menimbulkan banyak pilihan konsumen. Yang ketiga, store condition, yaitu kondisi lingkungan dan interior dalam toko. Berikut adalah keuntungan dan keterbatasan e-tailers. Yang pertama adalah informasi yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma membuat semua orang bisa mengetahui barang apa saja yang ditawarkan. Yang kedua, informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, terdapat substansial diskon. Berikut adalah keterbatasan e-tailers. Yang pertama, masih ada beberapa orang yang belum menggunakan internet atau kurang pahamnya dalam melakukan pencarian melalui internet. Yang kedua, jumlah waktu dan kesulitan menggunakan virtual agent secara signifikan. Selanjutnya, finansial analisis. Analisis strategis membantu kita memahami situasi kompetitif perusahaan. Analisis keuangan membantu kita memahami bagaimana sebenarnya kinerja perusahaan. Ada dua bagian dalam analisis keuangan, yaitu laporan operasi dan neraca. Pernyataan operasi memberitahu kita berapa banyak uang atau kerugian yang dicapai perusahaan berdasarkan penjualan dan biaya saat ini. Sedangkan neraca memberitahu kita berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan untuk mendukung operasinya saat ini dan di masa depan. Di bawah ini adalah manfaat e-commerce bagi pihak pemilik usaha atau seller. Jangkauan pasar luas, yaitu dengan kehadiran e-commerce, maka penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena berbasis pada sistem online global. Bukan hanya bisa menjangkau market dalam negeri, namun juga luar negeri. Karena saat ini ada banyak platform e-commerce yang dapat membantu pihak penjual untuk menjual produknya di berbagai negara. Selanjutnya, mengurangi infrastruktur, yaitu dengan menggunakan e-commerce sebagai basis berjualan. Sebuah perusahaan tidak harus lagi membuka cabang di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja sudah menjangkau seluruh bagian di suatu negara. Manfaat e-commerce selanjutnya adalah anggaran keluar berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena e-commerce memang sistemnya online, jadi pihak penjual tidak perlu membuang uang untuk membuka toko real, tidak perlu merekrut karyawan terlalu banyak, dan sebagainya. Dengan e-commerce bisa dilakukan pengerucutan sistem dengan hasil tetap optimal. Dan yang terakhir adalah harganya lebih terjangkau. Jika diakumulasikan, semua manfaat seperti jangkauan pasar luas, mengurangi infrastruktur, dan anggaran keluar berkurang, ini semua itu dapat menekan harga produk sehingga harganya lebih murah dan terjangkau. Dengan begitu, customer juga akan merasa lebih tertarik membeli barang dari toko pemilik usaha e-commerce tersebut.
Selanjutnya adalah in-store retailing, yaitu proses transaksi antara penjual dan pembeli yang berlangsung di suatu tempat tertentu seperti di dalam toko. In-store retailing ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, specialty merchandise, terdiri dari limited line store, yaitu toko yang menawarkan produk dengan ruang lingkup yang kecil seperti toko bunga dan toko kue. Single line stores, yaitu toko yang menjual satu produk dengan jenis yang beragam, dan specialty stores, yaitu toko yang menjual satu jenis produk saja. Yang kedua ada general merchandise, berupa general stores yang menjual kebutuhan pokok dan berlokasi di desa-desa. Variety store yang menjual berbagai produk tapi dengan pilihan yang terbatas. Dan department store yang menjual produk yang beragam dan lengkap. Jenis ketiga ada mass merchandise, berupa supermarket, superstore yang lebih besar dari supermarket dan menawarkan berbagai macam produk jasa. Ada hypermarket yang menjual perabotan rumah tangga dan perlengkapan transportasi. Ada discount store yang menjual barang dengan harga diskon untuk menghasilkan perputaran penjualan yang tinggi. Warehouse showroom, yaitu diskon retailer yang menyediakan sejumlah fasilitas tempat yang disediakan bagi bermacam-macam usaha. Dan yang terakhir, katalog showroom, yaitu usaha retail yang menjual banyak pilihan produk bermerek dengan markup atau penambahan harga yang tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang non-store retailing. Non-store retailing ini adalah retail berjenis non-toko yang menjual produk atau jasa dengan menggunakan media di luar toko fisik sebagai teknik pemasarannya. Contohnya yaitu penjualan yang dilakukan melalui email, vending machine, televisi, dan media elektronik atau digital lainnya. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang harus dicari dalam pernyataan operasi perusahaan, yaitu yang pertama, pendapatan, yang kedua, harga pokok penjualan, yang ketiga, margin kotor. Margin kotor ini dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan penjualan bersih. Dan yang terakhir yaitu biaya operasi. Biaya operasi ini biasanya mencakup biaya pemasaran, teknologi, dan overhead administrasi.